ibu dari Senjing. Ketika mereka melihat tombak berbentuk kepalan tangan yang memancarkan cahaya keemasan, Murong Yu dan Fan Tong berseru lagi, dengan nada gembira. Di tengah kegembiraan itu, hati Murong Yu dipenuhi dengan keraguan dan teka-teki. Tombak kecil seukuran kepalan tangan ini dapat melahirkan urat kristal. Sungguh menakjubkan. Induk dari kristal dewa tidak dapat bergerak. Dengan cara ini, urat mineral dari kristal dewa tidak akan habis. Begitu induk dari kristal dewa habis, urat mineral itu akan ditambang cepat atau lambat. Fan Tong yang bersemangat pun tenggelam. Katakanlah, maksudmu selama ada induk dari kristal dewa, setelah masa kehamilan, urat mineral dapat dibiarkan. Murong Yu menatap Fan Tong dan bertanya lagi. Fan Tong mengangguk dan menatap wajah Murong Yu dengan tidak mengerti, apakah kamu ingin membawanya pergi? Akan sangat memalukan jika seperti ini. Murong Yu menggelengkan kepalanya, tambang Senjing dapat ditemukan oleh Lin Sen secara tidak sengaja, atau oleh orang lain. Begitu berita itu keluar, kita mungkin tidak dapat menjaga induk kristal dewa dengan kekuatan kita. Aku mengendalikan induk kristal, itu yang paling aman, jadi aku bisa yakin. Sayangnya, jika kamu memiliki harta karun ruang angkasa yang cukup besar yang mirip dengan dunia nyata, kamu dapat meletakkan induk kristal dewa di dalamnya. Dengan cara ini, tambang kristal dewa akan segera lahir. Wajah Fan Tong berkata dengan kasihan. Murong Yu membawa induk kristal dewa ke dunia Hetu Luoshu, dan berkata sambil tersenyum, siapa yang memberitahumu bahwa aku tidak memiliki harta karun semacam itu? Apakah kamu benar-benar memiliki harta karun semacam itu? Fan Tong menjadi bersemangat, tetapi dia lebih curiga. Jangan melawan. Murong Yu tersenyum tipis, lalu melambaikan tangan besar, dan mereka bertiga menghilang di tempat. Lin Sen telah mengendalikan jiwanya, jadi dia secara alami tidak akan mengungkap Hetu Luoshu. Dan Fan Tong, setelah menghabiskan waktu bertahun-tahun bersama, Murong Yu sudah mengenali saudaranya, jadi tentu saja dia tidak akan khawatir tentang rahasia yang dibocorkannya. Ini sungguh luar biasa. Fan Tong secara intuitif merasakan bahwa pemandangan di depannya berubah, dan kemudian dia muncul di tempat yang aneh. Melihat ke masa lalu, sekelilingnya tak berujung, seperti dunia yang sangat besar. Seberapa besar dunia ini? Tidak terlalu besar, hanya biasa saja. Murong Yu tidak mengatakan bahwa Hetu Luoshu mendekati tak terbatas. Bukannya dia tidak percaya pada Fan Tong, tetapi itu terlalu menakutkan. Saat berbicara, Murong Yu sudah tiba di pegunungan yang terus-menerus. Kemudian, dia langsung mengubur kristal Bunda Dewa di puncak gunung. Dengan cara ini, pegunungan ini akan segera menjadi tambang kristal di bawah infeksi induk kristal. Selama induk kristal dewa tidak hancur, tambang kristal dewa tidak akan hancur dan habis. Terlepas dari Fan Tong dengan wajah kusam, Murong Yu meninggalkan Hetu Luoshu dan muncul di kota Feisheng. Setelah menguasai kota Feisheng, sekte suci hampir 1 juta orang naik ke alam dewa. Kali ini, Su Hao memilih 100.000 orang untuk membawanya ke dunia Hetu Luoshu. 100.000 orang, semuanya dari 4 tim sebelumnya, benar-benar setia kepada Murong Yu. Sebenarnya, itu tidak berarti bahwa orang lain tidak cukup berpusat pada Murong Yu. Siapapun yang merupakan sekte suci benar-benar setia. Alasan memilih 100.000 orang ini adalah karena 100.000 orang ini dianggap sebagai kroni oleh Murong Yu. Begitu ada sesuatu, Murong Yu memerintahkan 100.000 orang ini untuk segera melakukannya. Ketika mereka pertama kali tiba di tambang Senjing, mereka melihat kristal-kristal suci itu bersinar dengan cahaya hitam, dan 100.000 orang ini sangat terkejut. Namun, mereka segera bereaksi dan mulai menambang kristal-kristal dewa ini. Mengenai hal ini, mereka tidak mengungkapkan ketidakpuasan mereka, apalagi Murong Yu melemparkan mereka ke dalam tambang kristal dewa yang penuh dengan kekuatan esensi dewa ini, bahkan jika mereka tidak berlatih, kekuatan mereka akan lebih cepat daripada yang dapat mereka tingkatkan di luar. Bahkan jika Murong Yu meninggalkan mereka di tempat yang tidak ada burung yang buang air, mereka tidak memiliki keluhan. Karena mereka dapat memiliki hari ini, Murong Yu memberi mereka. Fan Tong, kita harus melakukan sesuatu. Murong Yu kembali ke kota Feisheng lagi dan melepaskan Fan Tong dan Lin Sen dari dunia Hetu Luoshu. Menambang tambang Senjing, aku tidak tertarik, kamu bisa melakukannya sendiri. Fan Tong mengira dia akan menambang tambang Senjing,
dan tiba-tiba tampak seolah-olah dia tidak tertarik. Tidak, tentu saja seseorang di tambang Senjing bertanggung jawab. Sudah waktunya bagi kita untuk mengunjungi kekuatan di belakang mereka. Murong Yu menunjuk ke leluhur kekuatan tertentu di benua Yuan Huang yang sebelumnya telah mengambil dewa-dewa mereka. Ini, aku suka. Haha, Fan Tong tertawa terbahak-bahak, lalu menamparkan mereka semua hingga pingsan, dan akhirnya dikumpulkan oleh Murong Yu ke dunia Hetu Luoshu, dan menuju ngarai bayangan yang paling dekat dengan kota Feisheng. Terbang menjauh. Ngarai bayangan adalah ngarai yang sangat besar. Ada kekuatan di ngarai yang ukurannya mirip dengan kota Feisheng, tetapi kekuatannya beberapa kali lebih kuat dari kota Feisheng. Dalam keluarga Li, ada lebih dari selusin pembangkit tenaga listrik di puncak dewa sejati, dan di antara mereka ada dua leluhur yang telah mencapai tahap awal para dewa. Satu leluhur dihapuskan oleh Murong Yu dan menjadi sia-sia, dan leluhur lainnya duduk di ngarai bayangan. Li Wenyong, keluar dari sini. Dengan keberanian Murong Yu dan Fan Tong, Lin Sen berdiri di kehampaan dan berteriak pada keluarga Li di bawah. Mana tikus itu? Beraninya kau memanggil nama leluhur. Dia hampir mati. Sebelum Lin Sen meraung, keluarga Li mendidih, dan pada saat yang sama, sekelompok tokoh dengan cepat naik ke langit dan muncul di depan Murong Yu dan yang lainnya. Auzu.com. Beberapa orang kuat di tahap akhir dewa sejati berada di benua Yuan Huang, dan puncak dewa sejati akhir sudah dianggap kuat. Lin Sen, kau sangat berani, beraninya kau memanggil leluhurmu dengan nama. Apakah kau lupa bagaimana kau dengan rendah hati datang untuk memohon kepada leluhur kita beberapa hari yang lalu? Aku melihat Lin Sen, mereka dari keluarga Li para master mengutuk. Wajah Lin Sen tiba-tiba menjadi jelek. Sebelumnya, ketika dia datang ke rumah Li untuk meminta bantuan, meskipun dia memiliki banyak kristal, dia masih kalah dengan manusia. Dia hanya bisa sujud dan meminta bantuan, yang membuatnya merasa malu. Apa statusmu? Panggil Li Wenyong keluar. Kalau tidak, aku tidak keberatan mencubit Li Wenwu sampai mati. Lin Sen menyeringai dan mengangkat tangannya ke Li Wenwu, yang tidak sadarkan diri, salah satu leluhur keluarga Li lainnya. Mencubit sampai mati leluhur kita yang lain, menurutmu siapa dirimu? Tentu saja, orang-orang di keluarga Li ini tidak percaya bahwa orang seperti anjing yang sudah mati di tangan Lin Sen adalah eksistensi yang mereka kagumi sebelumnya, salah satu dari dua leluhur. Lin Sen menyeringai dan menamparkan Li Wenwu, yang sedang koma, untuk membangunkannya dengan tamparan. Li Wenwu, sebaiknya kau biarkan Li Wenyong keluar, kalau tidak, nyawamu akan hilang jika aku menjabat tanganku. Bajingan, suruh Li Wenyong keluar. Mendengar kata-kata Lin Sen dan memikirkan kekuatan mengerikan Murong Yu, bagaimana mungkin Li Wenwu berani melawan? Segera berteriak dengan marah kepada orang-orang di keluarga Li itu. Suara ini sepertinya adalah nenek moyang urusan sipil dan militer. Brengsek, aku Li Wenwu. Li Wenyong, kau cepat keluar dariku. Li Wenyong menjadi marah. Sebuah sosok muncul dari kedalaman rumah Li dan muncul di depan Lin Sen. Dia melirik Lin Sen dengan penuh pembunuhan, mengulurkan tangannya yang besar dan meraih Li Wenwu. Tiba-tiba, napas bahaya yang mengerikan menyelimuti hati Lin Sen, dan sepertinya dia bisa menghapusnya dari dunia ini kapan saja. Lin Sen langsung merasakan napas kematian. Namun, mengandalkan Murong Yu di belakangnya, Lin Sen tidak mundur. Kau begitu agung, jangan berlutut untukku. Murong Yu datang dengan suara dingin. Pada saat yang sama, sebuah tangan berdarah muncul dari udara tipis, jatuh dari langit, dan menamparkan Li Wenyong dengan tamparan. Dengan embusan, salah satu leluhur keluarga Li berlutut di depan Lin Sen, tampak malu. Engah. Setelah Li Wenyong berlutut, para dewa sejati dari keluarga Li juga berlutut ketakutan, dengan ekspresi ketakutan di wajah mereka. Mereka semua tahu apa artinya mampu menekan leluhur mereka. Siapa kamu? Li Wenyong ketakutan di dalam hatinya, tetapi dalam kepanikan dia menatap Murong Yu dengan enggan. Murong Yu, penguasa kota Feisheng. Li Wenwu dan selusin leluhur kuat lainnya datang untuk membunuhku, semuanya diambil olehku. Mendengar kata-kata Murong Yu, seluruh keluarga Li tercengang. Lebih dari selusin leluhur dihabisi oleh Murong Yu. Selain itu, dalam situasi tembakan bersama, apakah dia orang kuat di alam dewa utama? Keluarga Li langsung diselimuti keputusasaan.
Namun, dewa memiliki kehidupan yang baik, dan aku bukan orang yang haus darah. Bahkan jika mereka bergabung untuk membunuhku, aku hanya akan mengambil keilahian mereka sebagai hukuman. Pisahkan keilahian mereka, itu lebih menyakitkan daripada membunuh mereka secara langsung. Kamu hanyalah iblis. Keluarga Li tidak dapat menahan diri untuk tidak berperang dingin, tanpa ketakutan. Awalnya, berdasarkan apa yang dilakukan leluhurmu, kalian semua harus disingkirkan dari ketuanan olehku. Beberapa orang langsung koma. Tetapi, sekali lagi, Tuan memiliki kehidupan yang baik. Jika kamu dapat menemukan kiamat yang memuaskanku, aku tidak akan menyentuhmu sedikit pun. Tetapi jika itu membuatku tidak puas, maka aku malu. Senior, apa yang kamu butuhkan? Li Wenyong menggertakkan giginya dan menelannya di perutnya, menggertakkan giginya dan menahan penghinaan. Bawa aku ke rumah harta karunmu, kata Murong Yu ringan. Li Wenyong membuka mulutnya, dan ketika dia hendak menolak, dia melihat kilatan cahaya dingin dan pembunuhan yang mengerikan di mata Murong Yu. Kemudian, dia tertegun dan menjawab, menuntun Murong Yu dan mereka bertiga ke arahnya. Rumah harta karun mereka berjalan mendekat. Setelah setengah hari, Murong Yu dan ketiganya pergi, hanya menyisakan rumah harta karun yang berantakan dan leluhur seperti anjing yang sudah mati, Li Wenwu. Dan rumah harta karun mereka, keluarga Li telah hampir musnah selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan 10% dari barang-barangnya diambil oleh Murong Yu 90%. Hampir mengosongkan rumah harta karun mereka. Tabungan keluarga Li selama bertahun-tahun hampir dikosongkan oleh Murong Yu, yang membuat mereka merasa sangat marah, sedih, dan tidak rela. Namun, beberapa hari kemudian, saat berita masuk, keluarga Li berangsur-angsur menjadi lebih seimbang. Rumah harta karun keluarga Wang hampir dikosongkan. Sekte Xuanlong dicabut oleh Murong Yu dan dibunuh sepenuhnya. Pada saat yang sama, semua barang dalam perbendaharaan Sekte Xuanlong jatuh ke tangan Murong Yu. Tak lama kemudian, kekuatan di belakang selusin leluhur yang telah mengunjungi kota Feisheng hari itu semuanya ditekan oleh Murong Yu. Di antara mereka, 3 kekuatan diserang secara brutal oleh Murong Yu, dicabut dan dibunuh tanpa meninggalkan apapun. Kekuatan lainnya lebih baik, tetapi rumah harta karun hampir terangkat ke udara. Kecuali 3 kekuatan yang dihancurkan oleh Murong Yu, beberapa kekuatan lain Murong Yu berbelas kasih. Setidaknya 10% dari perlindungan ditinggalkan untuk mereka. Pada titik ini, semua kesedihan dan keengganan di hati keluarga Li telah hilang. Beberapa hanya beruntung. Untungnya, mereka tidak memilih untuk melawan Murong Yu dengan keras, jika tidak, keluarga mereka pasti sudah lama ada di benua Yuan Huang. Hal yang sama berlaku untuk keluarga lainnya. Untungnya, mereka sangat diperingatkan, Anda dapat menyinggung orang lain di masa mendatang, tetapi jangan menyinggung orang-orang di kota Ascending. Mereka semua adalah iblis dan kita tidak mampu menyinggung mereka. Jika Murong Yu mengetahui bahwa pasukan yang telah dijarah oleh mereka begitu kagum kepadanya, apakah dia akan tertawa terbahak-bahak? Karena penjarahan besar-besaran yang dilakukan Murong Yu terhadap puluhan leluhur ini dengan kekuatan alam dewa surgawi, namanya dan Fei Shengcheng juga diwariskan, mengejutkan banyak kekuatan di benua Yuan Huang. Bagaimanapun, meskipun benua Yuan Huang besar, ada pengaruh yang tak terhitung jumlahnya. Namun, keluarga dengan leluhur di alam dewa sedikit jumlahnya. Selain itu, bahkan tahap tengah dewa surgawi bukanlah satu-satunya gerakan Murong Yu. Siapa yang berani memiliki niat yang tidak terkendali terhadap Fei Shengcheng? Tiba-tiba, Fei Shengcheng menjadi tempat terlarang bagi banyak kekuatan, dan tidak ada yang tersinggung. Tentu saja, akhir-akhir ini, ada banyak orang yang berani menggaruk jenggot harimau. Selain itu, ada banyak orang yang tidak sabar untuk melihat Fei Shengcheng. Tidak mungkin bagi para raksasa benua Yuan Huang untuk menyaksikan Fei Shengcheng dengan cepat menjadi lebih kuat. Karena begitu kekuatan-kekuatan yang kuat tumbuh terlalu cepat dan menjadi raksasa, itu akan memiliki konflik kepentingan dengan mereka. Faktanya, tujuan Murong Yu selalu berada di 4 benua utama. Itu hanya langkah yang tidak berdaya untuk mendirikan Sekte Sein di kota Feisheng untuk saat ini, dan dia tidak tertarik pada benua Yuan Huang. Bagaimanapun, benua Yuan Huang hanyalah benua tingkat terendah, umumnya hanya alam dewa sejati yang dapat muncul, dan bahkan yang terkuat di alam dewa surgawi pun menyedihkan. Namun, Murong Yu berpikir demikian,
bahkan jika dia mengatakannya, yang lain tidak akan mempercayainya. Oleh karena itu, di kota Yuan Huang saat ini, para raksasa benua Yuan Huang yang dipimpin oleh rumah Ling Tian dan rumah Tianbo semuanya berkumpul bersama, dan mereka sedang mendiskusikan untuk berurusan dengan Murong Yu dan menekan Murong Yu. Tidak banyak kekuatan yang memenuhi syarat untuk berkumpul bersama, yaitu, hanya selusin. Namun, 10 atau lebih ini adalah raksasa sejati di benua Yuan Huang. Karena ada orang-orang kuat di tahap akhir para dewa dalam pasukan mereka. Tidak ada kekuatan di tahap akhir para dewa, dan mereka tidak dapat disebut raksasa. Karena, di benua Yuan Huang, tidak ada orang kuat di alam dewa utama, dan alam tahap akhir para dewa sudah berada di tingkat penguasa. Menurutku, langsung bunuh Murong Yu itu, lalu langsung tekan Fei Shengcheng. Itu hanya badut. Seorang dewa tahap akhir berkata dengan acuh tak acuh. Kekuatannya disebut geng naga pengembara, salah satu raksasa di benua Yuan Huang. Kudengar bahwa Murong Yu juga memiliki kekuatan alam dewa surgawi akhir, dan dia tidak terlalu tua. Kudengar dia tidak memiliki ambisi untuk benua Yuan Huang. Hah, muda, kuat, dan berkuasa. Jika kamu tidak mengatakan bahwa kamu tidak memiliki ambisi, kamu akan percaya. Ambisi orang seperti ini bahkan lebih besar. Jika kita tidak menghentikannya, dia pasti akan mendominasi benua Yuan Huang. Pada saat itu, masih ada tempat bagi kita untuk berdiri. Terlebih lagi, orang ini telah mencapai tahap akhir para dewa di usia muda, dengan potensi yang tidak terbatas dan mengerikan. Mungkin dia akan meninggalkan benua Yuan Huang. Bagaimanapun, sulit untuk mencapai level yang lebih tinggi di sini. Tahapnya berada di benua tingkat yang lebih tinggi. Tidak peduli apa, kota Feisheng tidak dapat tumbuh. Jika tidak, benua Yuan Huang tidak akan memiliki tempat bagi kita untuk berdiri. Sekelompok orang berdiskusi. Meskipun mereka memiliki pendapat yang berbeda di awal, mereka akhirnya menyatukan garis depan untuk memaksa Murong Yu keluar dari Feisheng. Kota itu mungkin membunuhnya secara langsung dan menghancurkan kota yang sedang naik daun. Sepertinya sangat ramai, semuanya. Apakah kalian benar-benar mendiskusikan bagaimana cara menghadapiku? Saat semua orang menyelesaikan rencana dan bersiap untuk melakukan sesuatu pada Murong Yu, sebuah suara acuh tak acuh terdengar. Semua orang terkejut, dan kemudian mereka melihat seorang pemuda berpakaian hitam berjalan dari kejauhan seperti berjalan di halaman yang santai, dan segera memasuki halaman tempat mereka berada. Mereka berada di sebuah rumah bangsawan di kota Yuan Huang dan termasuk dalam industri rumah besar Ling Tian. Setelah melihat pemuda berpakaian hitam itu, semua orang berdiri tanpa sadar dan saling memandang dengan ekspresi serius. Murong Yu. Orang di sini adalah Murong Yu. Auzu.com. Murong Yu melirik semua orang dengan samar, lalu duduk di kursi. Murong Yu, apa yang kamu lakukan di sini? Tinggalkan aku segera, kalau tidak jangan salahkan kami karena bersikap sopan. Seorang dewa tahap akhir menatap Murong Yu dan berkata dengan dingin. Beberapa dari mereka masih mendiskusikan bagaimana menghadapi Murong Yu, tetapi Murong Yu tiba-tiba muncul, membuat mereka merasa bersalah. Apa, kalian mendiskusikan cara membunuhku dan menekan Fei Shengcheng? Bukankah aku datang ke sini secara otomatis? Lihat aku orang baik. Murong Yu tidak menunjukkan sedikit pun kegugupan, sebaliknya. Namun, wajahnya santai. Namun, kejernihannya terlihat di depan banyak petinggi, tetapi itu adalah semacam penghinaan dan penghinaan bagi mereka. Kau benar-benar mengecewakanku. Aku sudah mengatakan bahwa aku tidak punya ambisi untuk benua Yuan Huang. Ini hanya batu loncatan bagiku. Kau terlalu muda. Tidak heran kau hanya bisa tinggal di daerah kecil ini selama sisa hidupmu. Ada pertempuran tanpa akhir di tempat ini, tidak ada kemajuan, tidak ada masa depan, itu hanya sampah. Cukup, Ling Fan, leluhur Ling Tianfu, meraung pada Murong Yu. Murong Yu mengira dia tidak melihatnya, dan tidak mendengarnya. Kau bukan sampah, apa kau? Aku yakin kalian semua harus tahu siapa aku. Puluhan tahun, aku telah naik dari alam abadi ke alam dewa hanya dalam beberapa dekade, dan dalam beberapa dekade aku telah mencapai puncak para dewa dari dewa semu tanpa keilahian yang kohesif. Dewa semu, manusia dewa, dewa sejati, dan dewa surgawi. 10 tahun, 4 alam besar. Tanyakan saja, bisakah benua Yuan Huang menjadi mataku?
Awalnya, aku hanya menetap di benua Yuan Huang untuk sementara waktu. Tapi kalian tikus-tikus itu picik, aku tidak tahu bahwa yang disebut sampah itu ingin berurusan denganku. Keberadaan yang bodoh, sekumpulan sampah. Sementara kalian mengecewakanku, kalian juga membuatku marah. Apakah kalian tahu apa konsekuensi dari membuatku kesal? Mungkin kalian berpikir bahwa sampah Li Wenyong pasti membuatku kesal. Tapi kalian semua salah dan tidak ada dari orang-orang itu yang membuatku kesal. Karena itu, aku tidak membunuhku dengan hebat. Mereka hanya mengambil keilahian mereka dan mengambil tabungan mereka selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Mendengar kata-kata Murong Yu pada dirinya sendiri, hati semua orang menjadi segar. Tanpa kemarahan, semuanya seperti itu. Begitu dia terprovokasi, apa yang akan dia lakukan? Apakah kamu takut? Murong Yu mencibir, wajahnya penuh dengan penghinaan. Sejak saat kau memutuskan untuk berurusan denganku, takdirmu telah berakhir karena kebodohanmu. Bukan hanya itu, tetapi juga kekuatan di belakangmu telah berakhir. Mulai hari ini, benua Yuan Huang belum mencapai akhir. Lalu ada raksasa seperti Ling Tianfu dan Tian Bofu. Satu-satunya raksasa adalah Fei Shengcheng. Ingat, ini semua kau paksakan padaku. Jika bukan karena kau, aku tidak akan terlalu malas untuk keluar dari kota terbang setengah langkah. Hahaha Murong Yu, ambisi serigalamu akhirnya terungkap. Kedengarannya sangat bagus, apa yang dipaksakan oleh kami, jika kau tidak ingin melindungi benua Yuan Huang, bagaimana jika kami dianiaya? Ling Fan tertawa. Namun, itu hanya pikiran terakhirmu. Hari ini, kau tidak akan bisa keluar dari kota Yuan Huang. Ini adalah tempat pemakamanmu. Setelah kau membunuhmu, mereka yang naik ke kota akan mati. Ling Fan berteriak dan melangkah berjalan menuju Murong Yu. Pada saat yang sama, selusin dewa lainnya juga memaksa masa lalu menuju Murong Yu. Dasar sampah, sampai mati pun kau tidak tahu hidup atau mati. Hari ini aku akan membunuh kalian semua satu per satu. Sambil berbicara, Murong Yu tiba-tiba menghilang di tempat. Ledakan. Pada saat Murong Yu menghilang, sebuah tinju besar menghantam dari kehampaan dan menghantam langsung ke kepala Ling Fan. Kekuatan mengerikan itu tiba-tiba meledak, Ling Fan hanya sempat menjerit, kepalanya meledak seperti semangka busuk. Namun, selama keilahian itu masih ada dan jiwanya abadi, Ling Fan tidak akan mati. Begitu pikirannya bergerak, tubuh Ling Fan yang tanpa kepala itu mundur dengan keras, dan pada saat yang sama dia hendak mengumpulkan kekuatan ilahinya untuk meregenerasi kepalanya. Hancurkan aku, teriak Murong Yu, meninju lagi. Bang, tubuh Ling Fan meledak oleh pukulan Murong Yu dan berubah menjadi awan darah yang menghilang di kehampaan, begitu pula jiwanya. Pada akhirnya, hanya ada satu keilahian yang memancarkan cahaya redup yang mengambang di kehampaan, dan Murong Yu meraihnya. Setelah Murong Yu yang pertama membunuh Ling Fan yang berada di puncak tahap akhir Dewa Surgawi dengan 2 pukulan, dia berdiri di sana, menatap semua orang dengan acuh tak acuh. Jantung semua orang berdetak kencang, dan emosi yang mengerikan dengan cepat menyebar di antara mereka. Terlalu menakutkan, kekuatan Murong Yu terlalu mengerikan. 2 pukulan sampai mati Ling Fan. Ini membuat mereka merasa takut. Meskipun dia kuat, hanya ada satu orang. Kami pergi dengan begitu banyak orang dan membunuhnya secara langsung. Tianbo Mansion mengira leluhur itu meraung, menekan rasa takut di hatinya, dan segera bergegas menuju Murong Yu. Pada saat yang sama, yang lain menjadi tenang, mengetahui bahwa mereka akan lebih baik jika mereka bersama-sama membunuh Murong Yu. Kalau tidak, mereka semua akan dibunuh oleh Murong Yu satu per satu. Segera, lebih dari selusin pria kuat di tahap akhir para dewa menyerbu ke arah Murong Yu pada saat yang sama, ingin membunuh Murong Yu. Murong Yu mendongak ke langit dan berteriak, berteleportasi, mengguncang tubuhnya berulang-ulang, menghindari pemboman semua orang untuk pertama kalinya. Pada saat yang sama, dia telah muncul di depan leluhur dewa tahap akhir. Boom! Gajah tentara 1000 menarik tinju mereka, milik Murong Yu langsung runtuh dan membunuh dewa yang diperoleh. Kekuatan yang mengerikan meletus. Di tahap akhir ini, para dewa bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi, dan mereka telah hancur menjadi awan kabut darah dan terbunuh. Kali ini Murong Yu benar-benar marah. Setiap serangan adalah serangan terkuat. Awalnya, ketiga dewanya semuanya berada di tahap akhir para dewa,
ditambah Jue kata pertarungan, yang meningkatkan kekuatan tempur 10 kali lipat, ditambah tubuh daging yang mencapai puncak artefak kelas menengah. Bahkan yang kuat di tahap awal dewa utama akan dibunuh olehnya dengan satu pukulan, apalagi para dewa akhir yang biasa ini. Murong Yu menginjak Bing Zi Jue. Berteleportasi lagi dan lagi. Para dewa ini bahkan tidak bisa menyentuh sudut pakaiannya. Dan setiap kali dia muncul, seorang leluhur terbunuh. Boom, boom, boom. Lebih dari selusin leluhur benar-benar rentan, dan lebih dari setengahnya telah terbunuh dalam waktu kurang dari setengah hari. Pada akhirnya, hanya satu leluhur dari Tianbo Mansion terkuat yang tersisa. Berhenti. Murong Yu berhenti. Leluhur Tianbo Mansion ketakutan, menatap Murong Yu dengan ekspresi ngeri, hatinya sangat ketakutan. Aku berkata bahwa ketika kamu berkumpul dan memutuskan untuk membunuhku, itu adalah tanggal kematianmu. Sekarang kamu telah hidup selama setengah hari. Murong Yu menyeringai, dan tiba-tiba menghilang di tempat. Boom! Ketika dia muncul kembali, tinju dewa besarnya dengan ganas membombardir leluhur Tianbo Mansion, menghancurkan leluhur Tianbo Mansion menjadi miliaran keping. Lebih dari selusin leluhur semuanya terbunuh. Murong Yu meraih kepala dewa dan cincin penyimpanan leluhur ini, lalu melangkah keluar satu langkah sebelum menghilang ke halaman ini. Ketika dia muncul lagi, dia sudah tiba di Ling Tianfu. Ling Tianfu, selain leluhur terakhir dari alam dewa, ada lebih dari selusin penguasa alam dewa. Kekuatannya sangat kuat. Namun, sekarang setelah leluhur mereka terbunuh, mereka tidak perlu khawatir tentang hal itu. Tidak jauh di depan, seorang Ling Tianfu yang kuat di tahap tengah para dewa sedang berkultivasi. Murong Yu mendengus dingin, menendang pintu hingga berkeping-keping, dan berjalan masuk. Siapa? Dewa kultivasi tahap tengah itu sangat marah, dan dia meninju Murong Yu tanpa melihat. Orang yang membunuhmu, kata Murong Yu acuh tak acuh, membunuhnya dengan satu pukulan. Klik, di tahap tengah, tinju dewa itu terguncang menjadi debu di tengah jalan, dan kemudian dalam ekspresinya yang ngeri dan terkejut, tinju Murong Yu maju dengan berani, menghancurkan seluruh tubuhnya dengan sebuah pukulan. Setelah menerima keilahian dan cincin penyimpanan lawan, sosok Murong Yu bergetar dan menghilang lagi. Ketika dia muncul, dia telah tiba di aula utama rumah Ling Tian. Di sini, 5 pembangkit tenaga listrik di alam dewa sedang menunggu di sini dengan gelisah, mungkin menunggu hilangnya leluhur mereka. Ledakan. Tiba-tiba, seorang dewa tahap tengah yang duduk di aula meledak dengan keras. Tiba-tiba mengejutkan keempat orang lainnya. Namun, sebelum mereka sempat bereaksi, seorang dewa tahap awal juga meledak berkeping-keping. Pada saat ini, sosok Murong Yu muncul di hadapan mereka. Siapa kau? Ketiga orang yang tersisa terkejut. Pertama kali mereka tidak melarikan diri atau menyerang, mereka bertanya kepada Murong Yu siapa dia. Orang yang membunuhmu juga orang yang ingin kau bunuh, kata Murong Yu ringan, dan menembak lagi. Gelombang kekuatan yang mengerikan meletus, dan seorang dewa tahap menengah dan 2 dewa tahap awal tidak dapat membantu Murong Yu sama sekali, dan dia langsung dibunuh olehnya. Setelah membunuh beberapa orang ini, Murong Yu tidak berhenti, tetapi terus berjalan menuju posisi di mana dia merasakan alam dewa surgawi dalam pikiran ilahinya. Dalam waktu 1 jam, selusin dewa Ling Tianfu semuanya dibunuh oleh Murong Yu. Akhirnya, ketika Murong Yu memindahkan seluruh rumah harta karun Ling Tianfu, bakat Ling Tianfu mengetahui berita itu. Semua dewa di rumah Ling Tian terbunuh, dan terjadi kekacauan, tidak ada yang berani mengejar Murong Yu. Setelah Aozu.com meninggalkan rumah Ling Tian, Murong Yu bergegas ke rumah Tianbo. Kekuatan Tianbo Mansion dan Ling Tian Mansion serupa, dan jumlah dewa surgawi hampir sama. Namun, mereka sama-sama rentan. Tanpa membuang banyak waktu untuk Murong Yu, dia telah membantai para dewa Tianbo Mansion. Setelah pindah dari rumah harta Tianbo Mansion, Murong Yu meninggalkan kota Yuan Huang. Murong Yu tidak kembali ke kota Feixiang. Dia harus tahu bahwa selain ke Tianbo Mansion dan Ling Tian Mansion, ada lebih dari selusin raksasa yang berurusan dengannya sebelumnya. Sasaran Murong Yu selanjutnya adalah kekuatan ini. Sebulan kemudian, belasan pasukan raksasa yang bersatu untuk membunuh Murong Yu semuanya dibantai oleh Murong Yu. Tentu saja, Murong Yu baru saja membunuh yang terkuat di alam dewa di antara mereka dan menyingkirkan rumah harta karun mereka.
Namun, pasukan ini awalnya adalah salah satu kekuatan super di benua Yuan Huang, yang membuat banyak sekali musuh. Sekarang karena tidak ada orang kuat di alam dewa, musuh mereka tentu saja tidak diterima. Setelah Murong Yu menghancurkan kekuatan terakhir para dewa, selusin pasukan lainnya juga telah disapu bersih oleh lawan mereka. Beberapa kekuatan hanya kalah dan mundur, tetapi beberapa kekuatan dihancurkan. Untuk ini, Murong Yu sama sekali tidak peduli. Awalnya, air sumur mereka tidak merusak air sungai, dan mereka tidak akan hancur karena ini. Tetapi siapa yang menyuruh mereka bunuh diri? Murong Yu sudah sangat baik tanpa membunuh mereka secara pribadi. Sejauh ini, Fei Shengcheng telah menjadi satu-satunya kekuatan raksasa di benua Yuan Huang. Jika Murong Yu ingin menyatukan benua Yuan Huang, dia akan menjadi penguasa benua Yuan Huang. Namun, Murong Yu mengungkapkannya, kota Feisheng tidak akan menguasai benua Yuan Huang, juga tidak akan secara proaktif memprovokasi orang lain. Tentu saja, jika seseorang memprovokasi kota Ascension, maka mereka harus menanggung kemarahan kota Ascension. Setelah melihat kekuatan dan ketangguhan Murong Yu, bagaimana mungkin ada orang yang berani memprovokasi kota Feisheng tanpa mata yang melotot? Setelah mengejutkan seluruh benua Yuan Huang dalam satu gerakan, Murong Yu akhirnya menjadi tenang. Perlu disebutkan bahwa dalam proses ini, seseorang di Shengzong akhirnya berhasil memadatkan keilahian dan tubuh. Kecepatannya sama cepatnya dengan Murong Yu. Orang pertama yang berhasil memadatkan keilahian adalah kera emas bermata api yang diwarisi dari Dewa Setan Langit. Setelah kera emas bermata api, anjing neraka juga berhasil memadatkan keilahian, melewati manusia dewa, dan mencapai keadaan manusia dewa. Kecuali bagi mereka yang mewarisi ingatan, kecepatan orang lain jauh lebih lambat. Tetapi memadatkan keilahian hanya masalah waktu. Begitu dia bebas, Murong Yu merasa tidak ada yang bisa dilakukan. Aku tidak tahu apakah orang-orang itu telah melakukan sesuatu pada Sekte Dao Surgawi. Pada hari ini, hati Murong Yu tiba-tiba terlintas dalam pikiran ini. Kemudian, dia mengguncang sosoknya dan menghilang ke kota yang sedang naik daun. Hanya, ketika Murong Yu muncul di luar Tiandaomen, dia mendengar suara keras datang dari arah Tiandaomen. Pada saat yang sama, itu disertai dengan fluktuasi kekuatan yang mengerikan. Seseorang sedang bekerja pada Sekte Dao Surgawi. Murong Yu sedikit mengernyit. Ketika dia bertemu Tian Jizi, ketika dia mendapatkan cincin kepala Tiandaomen, Murong Yu telah menganggap Tiandaomen sebagai sekolahnya sendiri. Sekarang setelah dia melihat seseorang menyerang Sekte Tiandao, dia tentu saja sedikit tidak senang. Jadi, dia menjadi tidak terlihat, membentangkan sayap malaikat, dan terbang menuju gerbang surgawi. Namun, dia segera berhenti. Pada saat ini, gerbang Tiandao, yang awalnya dikelilingi oleh puncak-puncak aneh dan gunung-gunung yang indah, kini telah menjadi reruntuhan. Tanah berlumuran darah, mayat-mayat ada di mana-mana, dan darah mengalir menjadi sungai. Melihat ke depan, hanya ada beberapa orang yang bertarung. Namun, Sekte Tiandao, yang awalnya milik para pengikut Sekte Tiandao, sekarang penuh dengan orang-orang dari sekte lain. Para pengikut Sekte Tiandao, berani membunuh tuan mudaku dari para dewa, kalian Sekte Tiandao akan mengubur tuan mudaku. Minuman dingin berlalu dari jauh, membuat takut seluruh Sekte Tiandao, dan Murong Yu marah. Benar saja, kekuatan yang tidak tahu malu ini. Murong Yu sangat marah. Ketika dia berada di jurang langit, dia tidak hanya membunuh Ji, tetapi juga beberapa dewa primordial, pembangkit tenaga listrik di alam Tianzun. Kekuatan di balik orang-orang itu tidak peduli dengan Sekte Dao Surgawi, tetapi aliansi yang hanya mati karena seorang Raja Surgawi melakukannya. Harus kukatakan bahwa sekolah Shenmeng terlalu terkenal. Murong Yu telah dikeluarkan dari sekolah oleh kami, dan dia bukan lagi murid Sekte Tiandao. Kamu membantai murid Sekte Tiandaoku dengan panik, itu tidak bisa ditoleransi. Orang-orang Tiandaomen sangat marah, dan kebencian terhadap Murong Yu bahkan lebih mengerikan. Mereka semua percaya bahwa jatuhnya Tiandaomen sepenuhnya disebabkan oleh Murong Yu. Tidak masalah, jika Sekte Tiandao hancur, itu akan hancur. Di masa depan, aku akan membunuh Shenmeng untuk membalaskan dendammu. Sekarang mari kita dapatkan rumah harta karun Tiandaomen. Murong Yu sangat ingin membunuh Shenmeng. Orang-orang ini, tetapi di antara orang-orang ini,
pasti ada orang-orang kuat di alam Kaisar Surgawi. Dengan kekuatannya saat ini, dia sama sekali bukan lawan mereka. Oleh karena itu, dia bersembunyi dan menyentuh rumah harta karun jauh di dalam gerbang surgawi. Rumah harta karun Tiandaumen, seperti paviliun Changsu, adalah menara terlarang setinggi 9 lantai. Ketika Murong Yu terbang, area di sekitar rumah harta karun itu sudah dikelilingi oleh beberapa murid Senmeng. Namun, meskipun kekuatan Tiandaumen tidak sebaik kekuatan Liga Dewa, mustahil bagi mereka untuk melanggar larangan itu dalam waktu singkat. Namun, Sekte Dao Surgawi selalu menjadi kekuatan super di benua alam mimpi. Sekarang diperkirakan tidak ada orang kuat di wilayah Kaisar Langit. Bahkan jika takut, itu pasti sudah lama terbunuh. Karena, di depan rumah harta karun, Su Hao melihat 5 orang kuat dalam aliansi Kaisar Surgawi. Selain itu, sebenarnya tidak ada orang kuat di Sekte Surgawi. Faktanya, Murong Yu memperkirakan bahwa bahkan jika Sekte Dao Surgawi memiliki kekuatan Kaisar Surgawi, pasti tidak banyak. Tidak mungkin menjadi lawan Senmeng, jika tidak, Tiandaumen tidak akan hancur. Pada saat ini, Kaisar Surgawi dari 5 dewa sedang melanggar larangan perbendaharaan. Saya tidak tahu apakah seluruh rumah harta karun dapat diambil dengan Hetu Luoshu. Namun, bahkan jika itu bisa, itu akan mengungkap identitasnya. Lebih baik membuat mereka jijik. Dalam kehampaan, Murong Yu merenung sejenak, lalu mengipasi. Sayap malaikat, kilatan tubuh menghilang di tempat. Karena dia lebih kuat dan memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang aturan ruang, apa yang disebut larangan ini tidak berpengaruh padanya. Bahkan jika dia memasuki rumah harta karun secara langsung, pembatasan itu tidak menemukannya sama sekali. Murong Yu muncul di lantai pertama rumah harta karun. Begitu dia muncul, hamparan vitalitas yang luas seperti lautan luas mengalir ke wajahnya. Su Hao menoleh, tetapi melihat ruang lain di lantai pertama rumah harta karun, yang merupakan ruang yang sangat besar. Di ruang ini, ada kristal dewa yang ditumpuk rapat dengan berbagai warna yang bersinar seperti gunung. Yang tersimpan di lantai pertama adalah kristal dewa. Hal pertama yang menarik perhatian adalah tumpukan kristal dewa putih yang seperti gunung, yaitu kristal dewa tingkat rendah. Satu titik di kristal ajaib tingkat rendah adalah kristal ajaib tingkat menengah oranye. Pikiran spiritual Su Hao lolos dan langsung menutupi lantai pertama rumah harta karun. Segera, dia menemukan bahwa kristal dewa tingkat rendah adalah yang paling sedikit di sini, diikuti oleh kristal suci tingkat tertinggi dan kristal dewa tingkat militer. Dan yang paling banyak ternyata adalah kristal dewa tertinggi. Ini tidak sulit untuk dipahami. Bagaimanapun, permata dan kristal suci terlalu sedikit, bahkan jika itu adalah gerbang surgawi, pasti tidak banyak. Alasan mengapa ada sedikit kristal dewa tingkat rendah adalah karena kristal dewa tingkat rendah tidak perlu disimpan di rumah harta karun. Setidaknya di atas 10 triliun. Murong Yu memperkirakan secara kasar kristal dewa di lantai pertama, tetapi dia tidak mendapatkan angka yang benar. Namun, itu tidak masalah. Saya melihat bahwa dia langsung mengorbankan Hetu Luoshu, memperbesarnya, dan langsung menutupi seluruh lantai pertama. Hetu Luoshu mengeluarkan isapan yang sangat keras. Tiba-tiba, semua level kristal dewa di seluruh lantai pertama dibawa ke Hetu Luoshu olehnya. Bahkan kristal dewa yang jatuh di sudut tidak dilepaskan, dan semua yang tidak tersisa diambil. Tiba-tiba, seluruh lantai pertama menjadi kosong. Hei, aku tidak tahu bahwa para idiot dari Liga Dewa datang ke sini setelah banyak kekuatan, tetapi mereka menemukan bahwa tidak ada apa-apa. Seperti apa ekspresinya? Murong Yu mencibir dalam hatinya, dan dia sudah berada di rumah harta karun dalam sekejap. Lantai kedua. Sebenarnya, ada batasan antara lantai pertama dan lantai kedua, tetapi itu tidak berpengaruh pada Murong Yu. Lapisan kedua lebih kuat dari lapisan pertama, karena energi ilahi yang tersimpan di sini adalah urat ilahi. Ada urat ilahi tingkat rendah, tingkat menengah, tingkat atas, dan bahkan tingkat yang lebih tinggi. Ledakan. Tepat ketika Murong Yu hendak melihat berapa banyak urat ilahi yang ada di sana, dia merasakan seluruh rumah harta karun berguncang hebat. Kemudian, pikiran dewa yang tetap berada di pintu masuk lantai pertama melihat bahwa orang-orang dari aliansi telah melanggar batasan dan bergegas masuk. Lebih buruk lagi, batasan terluar dari rumah harta karun adalah yang terkuat.
Sedangkan untuk batasan antar lantai, itu benar-benar rentan. Mereka akan segera naik ke lantai 2. Ekspresi wajah Murong Yu berubah, dan dia tidak peduli untuk melihat berapa banyak urat dewa yang ada, dan segera mengorbankan Hetu Luoshu dan mengumpulkan semua urat dewa. Segera, dia melangkah keluar dan bergegas ke lantai 3. Apa yang terjadi di sini? Ketika orang-orang kuat dari Liga Dewa memasuki lantai pertama rumah harta karun, mereka kosong di mata, tidak menyisakan ruang kosong untuk apapun. Tiba-tiba, mereka semua terkejut. Sialan, seseorang memasuki rumah harta karun di depan kita. Kita menggeledah tempat ini sebelum kita masuk. Aku yakin dewa telah memasuki lantai 2 atau bahkan lebih tinggi. Seorang kaisar surgawi meraung dan berkata, hidungnya begitu marah hingga hampir berasap. Hanya saja, bagaimana mungkin orang itu bisa masuk sebelum kita? Kita butuh banyak usaha untuk melanggar larangan sialan itu. Bisakah orang itu mengabaikan larangan itu? Kaisar surgawi lainnya menatap lantai pertama dengan aura pembunuh. Dengan tangga di antara lantai kedua, tidak ada batasan yang dilanggar. Mungkin itu sisa-sisa sekte Dao surgawi. Mereka tidak perlu melanggar batasan sama sekali untuk masuk dan keluar. Orang ini pasti masih ada di perbendaharaan. Minta seseorang untuk menjaganya di luar, dan kita akan naik dan membunuh bajingan itu. Segera, seseorang mengirim pesan. Tiba-tiba, bagian luar rumah harta karun itu dikelilingi oleh dewa dan pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya. Ledakan, Auzu.com. Dengan kerjasama dari pembangkit tenaga listrik alam Kaisar 5 hari, batasan antara lantai 2 dan lantai 1 benar-benar rentan dan langsung hancur. Seketika, kelompok mereka bergegas ke lantai 2. Namun, selain energi spiritual yang kuat yang tersisa, lantai 2 sama dengan lantai pertama, dan tidak ada rambut yang tersisa. Bajingan, pergi ke lantai 3. Pembangkit tenaga listrik Liga Dewa tiba-tiba menjadi marah. Setelah melanggar batasan antara lantai 3 dan 2, mereka muncul di lantai 3, tetapi tidak ada apa-apa di lantai 3. Paru-paru popularitas Shenmeng akan meledak. 4 lantai, 5 lantai, 6 lantai. Bergegas naik lapis demi lapis, tetapi semuanya kosong. Saat ini, Murong Yu telah mencapai lantai 9. Di seluruh rumah harta karun, harta yang berbeda disimpan di setiap lantai. Kristal ilahi, urat ilahi, material ilahi, Del. Lapisan ke-9 adalah tempat latihan Tian Daomen disimpan. Ada jutaan latihan, beberapa adalah buku, beberapa adalah slip giok. Latihan-latihan yang dapat dihargai oleh Tian Daomen di rumah harta karun, salinan apapun darinya bukanlah sampah. Dan latihan-latihan ini baru saja memecahkan masalah kultivasi sekte suci. Selain sumber daya lain yang diperolehnya, Murong Yu hampir mengosongkan rumah harta karun Tian Daomen selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan dapat dikatakan bahwa setelah bertahun-tahun menjalankan Tian Daomen, akhirnya Murong Yu menjadi lebih murah. Tentu saja, akan sangat disayangkan bagi para murid yang dibunuh oleh Liga Dewa. Di antara latihan-latihan ini, seharusnya ada Sutra Tao Surga, kan? Seharusnya ada lebih banyak hal berharga di cincin penyimpanan lelaki tua Tianjizi. Murong Yu berpikir dalam hatinya, melambaikan tangannya, dan mulai memindahkan jutaan keping ini. Gongfa. Sementara Murong Yu telah mengosongkan semua latihan, dia juga mendengar orang-orang Liga Dewa membombardir larangan antara lantai 9 dan 8. Setelah memikirkannya, Murong Yu tidak meninggalkan rumah harta karun secara langsung. Itu setelah kekuatan ilahi yang terkondensasi meninggalkan beberapa karakter besar di 9 lapisan, dan kemudian sosoknya bergetar dan menghilang di tempat. Ledakan. Tepat saat sosok Murong Yu menghilang, beberapa kaisar surgawi dari Liga Dewa bergegas dengan aura pembunuh. Hanya saja punggung Murong Yu yang menghilang ditinggalkan untuk mereka. Sekilas. Manis dari Liga Dewa, hancurkan sekte Tian Daoku, pembalasan hari ini akan dilaporkan setiap hari. Ngomong-ngomong, jangan pikirkan rumah harta karun sekte Tian Dao. Mao tidak akan meninggalkanmu satupun. Pada saat yang sama, aku sarankan kamu kembali dan jaga dirimu baik-baik. Rumah harta karunku, ketika saudaraku sembuh, dia akan mengunjungi rumah harta karunmu. Ketika kelima kaisar surgawi itu hampir terbakar amarah, orang-orang lain dalam aliansi itu juga melangkah maju. Kemudian, seorang master di alam surga tiba-tiba mengatakan sesuatu seperti ini.
Oh sial, kelima kaisar surgawi itu sudah tidak lagi marah. Ketika mereka mendengar kata-kata orang ini tiba-tiba, salah satu kaisar surgawi langsung menjadi marah, dan menamparkan raja surgawi itu. Bajingan, apa yang kamu bicarakan? Orang kuat di alam kaisar surgawi itu menatap raja surgawi dengan penuh pembunuhan, niat membunuhnya meroket. Master alam surgawi itu menatap kaisar surgawi dengan ekspresi sedih, saya baru saja membaca kata-kata ini. Semua orang melihat bahwa di kehampaan di depan mereka, karakter-karakter besar itu mengambang. Tidak buruk dari apa yang dikatakan raja tadi. Tiba-tiba, kecuali beberapa kaisar, semua orang menatap kaisar dengan simpati. Sebenarnya, selain raja surgawi, beberapa orang juga melihat kata-kata itu. Tetapi tidak membacanya. Namun, raja surgawi yang ditampar oleh kaisar surgawi itu tertekan dan ingin memuntahkan darah, berteriak tidak beruntung dalam hatinya. Namun, dia hanya bisa merontokkan giginya dan menelannya di perutnya. Mungkinkah dia masih ingin kaisar meminta maaf padanya? Atau apakah ada kompensasi? Jika dia berani mengatakan itu, kaisar pasti akan menamparnya sampai mati. Bajingan ini seharusnya adalah sisa-sisa sekte Dao Surgawi. Sialan, dia benar-benar mempermainkan kita. Jika aku tahu siapa itu, aku harus menyiksanya sampai mati. Seorang kaisar surgawi meraung. Bagaimana dia bisa meninggalkan rumah harta karun? Perlu dicatat bahwa rumah harta karun itu penuh dengan batasan. Selain itu, orang-orang kita semua berjaga di luar, dan kita belum menemukannya. Mungkinkah ada saluran lain di rumah harta karun ini? Mungkin itu adalah susunan teleportasi. Beberapa kaisar saling memandang dengan wajah jelek. Pasti ada susunan teleportasi di sini, dan itu mungkin sekali saja. Kalau tidak, dia tidak akan bisa melarikan diri sama sekali. Ya, pasti begitu. Beberapa kaisar benar-benar tidak tahu bagaimana Murong Yu meninggalkan rumah harta karun itu, dan akhirnya hanya memikirkan kemungkinan untuk menghibur diri sendiri. Sebenarnya, mereka semua tahu bahwa area teleportasi tidak dapat muncul di rumah harta karun itu. Kalau tidak, jika seseorang masuk, bukankah mungkin orang lain itu bisa pergi dengan mudah? Namun, mereka tidak percaya bahwa seseorang mengosongkan rumah harta karun Tian Daomen di bawah hidung mereka, dan kemudian meninggalkan sepatah kata untuk mengejek mereka sebelum sisiran pergi. Adapun apakah itu orang kuat di alam dewa kuno atau alam dewa? Mereka tidak pernah memikirkannya, karena jika orang itu adalah dewa primordial atau Tianzun, Anda dapat menamparkan mereka sampai mati dengan satu tamparan. Siapa yang akan bosan bermain dengan mereka? Selain itu, orang yang meninggalkan kata itu jelas merupakan sisa dari sekte Tiandao. Jika sekte Tiandao benar-benar memiliki tingkat keberadaan seperti itu, apakah mereka akan dimusnahkan oleh mereka? Setelah mengevakuasi rumah harta karun sekte Dao Surgawi, Murong Yu langsung memasuki Hetu Luoshu, dan kemudian berteleportasi kembali ke kota Feisheng. Dengan cara ini, orang-orang aliansi yang menjaga di luar rumah harta karun secara alami tidak menemukan apapun. Faktanya, bahkan jika dia tidak memasuki Hetu Luoshu, orang-orang dari Liga Dewa tidak akan dapat menemukannya. Bagaimanapun, dia tersembunyi, dan tidak seorang pun di ranah kaisar dapat menemukannya. Mendapatkan rumah harta karun sekte Dao Surgawi seharusnya dapat mendukung operasi sekte suci untuk waktu yang lama. Yah, bahkan yang kuat yang muncul di ranah Raja Surgawi tidak perlu khawatir tentang hal itu. Tentu saja, ini hanya perkiraan terbaik Murong Yu. Jika sumber daya ini digunakan pada sejumlah orang yang terbatas, adalah mungkin untuk melatih orang-orang ini ke ranah Raja Surgawi, atau bahkan ranah Kaisar Surgawi. Namun, sumber daya ini hanya cukup untuk konsumsi beberapa orang itu, dan orang lain tidak menikmati manfaat ini sama sekali. Namun, tidak mungkin bagi Murong Yu untuk melakukan ini. Yang harus dilakukannya adalah menjaga agar seluruh sekte Sein tetap berjalan. Para jenius di antara para jenius, orang-orang yang fokus pada pelatihan layak menghabiskan banyak sumber daya untuk berkultivasi. Namun, murid biasa juga tidak boleh menyerah. Bagaimanapun, yang mendukung kekuatan sekte bukanlah beberapa jenius tak tertandingi, melainkan murid biasa yang tak terhitung jumlahnya. Jika demikian, kekuatan tersebut hanya akan merekrut beberapa jenius tak tertandingi. Mengapa mereka merekrut begitu banyak murid biasa?
Apakah hanya untuk menggunakan mereka sebagai daun hijau untuk menyingkirkan para jenius tak tertandingi itu? Setelah sumber daya didistribusikan, rumah harta karun Tian Daomen tidak dapat didukung terlalu lama. Ini jelas. Meskipun ini adalah tabungan Tian Daomen selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Namun, dalam operasi normal, Tian Daomen telah mencapai keseimbangan pendapatan dan pengeluaran, dan bahkan menghasilkan keuntungan. Namun, Sekte Sein saat ini hanya akan mengonsumsi tetapi tidak menghasilkan, jadi secara alami akan duduk santai dan makan. Haruskah aku pergi ke rumah harta karun Senmeng untuk berkeliling dan mengosongkan rumah harta karun mereka? Pikiran ini tiba-tiba terlintas di hati Murong Yu. Terlebih lagi, setelah ide ini muncul, ide itu menjadi semakin kuat. Murong Yu tidak sabar untuk terbang dan merampok rumah harta karun Liga Dewa. Meskipun tidak ada seorang pun di kota Yuan Huang yang berani pindah ke kota, tidak ada hal yang mutlak di dunia ini. Begitu Anda meninggalkan benua Yuan Huang, Anda membutuhkan orang yang kuat untuk duduk di sini. Jika demikian, maka pertama-tama tingkatkan kekuatan Yang Yun dan Ling Ling. Pikir Murong Yu, dan segera mentransmisikan Yang Yun dan Ling Ling dengan pikiran ilahi. Sebentar lagi, aku akan meninggalkan benua Yuan Huang dan pergi ke benua primordial. Sekte Sein membutuhkan yang terkuat untuk mengurusnya. Sekarang aku akan meningkatkan kekuatanmu untukmu, setidaknya ke puncak para dewa. Setelah kedua wanita itu datang. Setelah itu, Murong Yu berkata dengan lugas. Yang Yun mengangguk, wajahnya menunjukkan kegembiraan. Namun, alih-alih ekspresi bahagia di wajah Ling Ling, sebaliknya, ada kilatan kekhawatiran. Aku akan pergi bersamamu. Ling Ling menatap Murong Yu dan berkata dengan tiba-tiba dan tegas. Hati Murong Yu tergerak, dan dia secara alami tahu mengapa Ling Ling seperti ini. Ling Ling, segel di tubuhmu tidak akan kendur dalam waktu singkat. Tidak ada masalah dalam meningkatkan kekuatanmu. Kamu tidak perlu khawatir tentang kondisi fisikmu, bahkan jika aku pergi ke benua prasejarah, selama kamu merasa tubuhmu tidak normal, atau ketika Sekte Sein diturunkan oleh musuh yang kuat dan kamu tidak dapat mengatasinya, hancurkan saja batu giok yang kuberikan padamu. Aku akan kembali secepatnya. Ling Ling masih tampak khawatir. Jarak antara benua primordial Desolate dan benua Yuan Huang begitu jauh sehingga bahkan jika Murong Yu dapat merasakannya setelah menghancurkan slip giok, bisakah dia kembali tepat waktu? Karena mereka tidak mengetahui hubungan antara Hetu dan Luoshu, tidak satu pun dari mereka yang terlalu percaya. Kamu harus percaya padaku, Ling Ling, aku pernah berjanji bahwa aku akan menyelesaikan masalah fisikmu untukmu. Apa yang telah aku katakan, aku tidak akan pernah mengingkari janjiku. Murong Yu tidak berdaya dan hanya bisa menekankan lagi. Oke, akhirnya, Ling Ling setuju. Oleh karena itu, Murong Yu membawa kedua wanita itu ke dunia Hetu Luoshu dengan lambaian tangannya. Di sini kamu dapat mempercepat waktu, kamu hanya perlu berkultivasi di sini. Berusahalah untuk mencapai puncak para dewa atau bahkan alam dewa utama secepat mungkin. Wajah kedua wanita itu tiba-tiba menunjukkan kengerian. Waktu semakin cepat, mereka belum pernah mendengarnya. Namun, tidak peduli seberapa takutnya mereka segera tenang dan mulai berlatih. Kamu langsung menyerap kekuatan urat dewa, jangan khawatir tidak memiliki cukup urat dewa. Murong Yu langsung memberi masing-masing dari dua wanita itu 100 urat dewa tingkat tinggi. Kekuatan urat dewa ini cukup bagi mereka untuk naik ke puncak para dewa. Pada saat yang sama, Murong Yu mulai membakar urat dewanya, mempercepat waktu. Setelah kedua wanita itu memasuki kondisi kultivasi, Murong Yu meninggalkan Hetu Luoshu. Kemudian dia memilah semua harta yang diperoleh dari perbendaharaan Tian Daomen dan menyerahkannya kepada Zhao Ziqing. Untuk waktu yang lama, Murong Yu memberikan harta ini langsung kepada Zhao Ziqing untuk diamankan. Ini adalah kebiasaan, tetapi juga semacam kepercayaan. Tentu saja, bukan karena Murong Yu tidak percaya pada Yu Mengqing dan Mu Liyue. Hanya saja kedua wanita ini memiliki kepribadian yang sama dengan Murong Yu, yang suka menjadi penjaga toko. Bahkan jika Murong Yu menyerahkan harta karun ini kepada mereka, mereka tidak akan pernah setuju. Dan ketika Murong Yu tidak berada di Sekte Suci, Zhao Ziqing sebenarnya mengendalikan Sekte Suci. Dia memiliki kemampuan ini. Selain itu, Zhao Ziqing memimpin Sekte Suci,
dan seluruh sekte suci yakin. Ini bukan karena Zhao Ziqing adalah istri Murong Yu, juga bukan karena dia adalah wanita cantik nomor satu di sekte suci. Itu karena karismanya. Auzu.com, pesonanya membuat semua orang di sekte suci memujanya. Adapun mengapa, Murong Yu tidak tahu, dia juga tidak tahu. Bagaimanapun, ini adalah hal yang baik baginya. Untuk waktu berikutnya, Murong Yu tidak pergi kemanapun. Menginstruksikan orang-orang, anak-anak dan murid-murid sekte suci dalam kultivasi orang-orang, kehidupan menjadi nyaman dan menyenangkan. Perlu disebutkan secara khusus bahwa Fan Tong adalah pelayannya. Produk ini memiliki latar belakang yang dalam, meskipun kekuatannya adalah bajingan. Namun pengetahuan dan visinya, terutama pengalamannya dalam kultivasi, sangat kaya. Selama beberapa hari terakhir, dia secara langsung dianggap oleh Murong Yu sebagai kepala pendeta utama sekte suci, dan dia membuka altar di sana setiap hari untuk mengajarkan Fa untuk meningkatkan kekuatan sekte suci. Dan produk ini juga sangat tertarik padanya, dia sama sekali tidak lelah. Dalam kata-katanya, ketika dia berdiri di panggung, tatapan semua orang yang menatapnya membuatnya merasa sangat segar. Dalam hal ini, Murong Yu terdiam beberapa saat. Selama barang-barang itu keluar dari Laosunya dan keluar dari dukungannya, saya khawatir para pemimpin kekuatan besar yang tak terhitung jumlahnya di alam dewa akan memandangnya. Pelayan ini mencari tatapan seperti ini di depan para dewa semu yang tak terhitung jumlahnya dari sekte suci terlalu putus asa, terlalu putus asa. Dalam sekejap, 100 tahun telah berlalu. Waktu telah dipercepat di dunia Hetu Luoshu, dan 10.000 tahun telah berlalu. Dengan bantuan bahan obat yang tak terhitung jumlahnya dan urat dewa, kekuatan Yang Yun dan Ling Ling telah mencapai puncak para dewa. Hanya selangkah lagi dapat menerobos ke ranah dewa utama. Murong Yu tidak membiarkan mereka berhenti berlatih. Kedua wanita itu juga berlatih secara intensif. Selama proses ini, Murong Yu tidak berlatih. Kekuatan yang dia butuhkan benar-benar mengerikan. Jika dia ingin naik ke ranah dewa utama, maka itu pasti akan menghabiskan banyak urat dewa. Dan urat dewa yang dia konsumsi dapat meningkatkan kekuatan ranah orang-orang yang tak terhitung jumlahnya di sekte Sein. Oleh karena itu, Murong Yu tidak ingin menyia-nyiakan kekuatan ini. Bagaimanapun, dia akan pergi ke benua primordial. Ketika saatnya tiba, itu akan cukup untuk merampok rumah harta karun dari beberapa kekuatan. 100 tahun kemudian, ketika aura yang kuat meletus dari mereka berdua satu demi satu, keduanya akhirnya mencapai alam dewa-dewa. Menjadi eksistensi paling kuat di benua Yuan Huang tentu saja bukan orang-orang cabul dari desa hantu. Perlu disebutkan bahwa dalam 200 tahun ini, banyak orang di sekte suci telah berhasil memadatkan keilahian. 3 putri Zhao Ziqing, Murong Xuan dan 4 lainnya, serta Zhang Ao Duan Muking dan yang lainnya semuanya berhasil melangkah ke alam dewa dan manusia. Tentu saja, tidak semua orang dapat berhasil memasuki alam dewa dan manusia. Meskipun beberapa orang telah memadatkan keilahian, mereka tidak dapat bertahan hidup dari malapetaka ilahi, dan musnah di bawah malapetaka ilahi. Namun, orang yang tidak beruntung seperti ini benar-benar tidak beruntung, terlalu tidak beruntung untuk menjadi seperti itu. Kerugian bagi Seng Zong tidak besar. Yang Yun, Ling Ling. Lain kali, kalian akan melindungi sekte suci dengan baik. Jika kalian menemukan musuh yang kuat yang tidak dapat kalian tandingi, jangan mencoba menjadi kuat, kalian harus menghancurkan apa yang telah kuberikan kepadamu di ujian pertama kali. Aku akan kembali secepatnya. Sebelum pergi, Murong Yu berkata lagi. Yang Yun dan Ling Ling menganggukkan kepala dan setuju, dan segera, setelah Murong Yu memberi instruksi kepada Zhao Ziqing dan yang lainnya, mereka menghilang bersama Fan Tong. Fan Tong, apakah menurutmu ada orang di alam hantu? Murong Yu bertanya kepada Fan Tong di dunia Hetu Luoshu. Selama bertahun-tahun, Murong Yu sering ingin kembali ke desa hantu. Namun, dia selalu merasa bahwa desa hantu itu sangat misterius, meskipun orang-orang itu sangat baik padanya. Namun, Murong Yu tidak ingin kembali ke desa hantu sebelum dia mengenal mereka. Sebenarnya, ada alasan terpenting lainnya. Murong Yu tidak kembali ke desa hantu karena orang-orang di desa hantu itu terlalu kuat. Dia tidak ingin kembali dan mencari pukulan. Bahkan pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi tidak bisa keluar dari wilayah hantu bahkan jika mereka masuk, mungkin ada seseorang di dalam.
Tidak begitu jelas. Fan Tong mengerutkan kening, dia tidak begitu mengenal wilayah hantu. Murong Yu mengangguk, sedikit kecewa, dia pikir Fan Tong akan mengetahui beberapa rahasia tentang alam hantu. Di dekat kota Xuanxing, Murong Yu dan Fan Tong berjalan keluar dari kehampaan. Saudaraku, harta karun ruang angkasamu benar-benar menakjubkan, ia memiliki fungsi teleportasi. Bahkan lebih baik daripada susunan teleportasi itu. Setelah keluar, Fan Tongyi menatap Murong Yu dengan iri dan berkata, ada rasa iri di wajah Fan Tong, tetapi tidak ada kecemburuan, apalagi keserakahan dan ketamakan. Justru karena inilah Murong Yu berani mengekspos kemampuan Hetu Luoshu untuk mentransmisikan kepadanya. Kalau tidak, dia lebih suka terbang perlahan. Susunan teleportasi ke benua primordial hanya ada di kota Desolate, satu-satunya susunan teleportasi. Setelah mengatakan itu, Fan Tong mengenali arahnya, dan kemudian terbang menuju kota Desolate. Alasan muncul di dekat kota Feisheng adalah karena titik teleportasi terdekat antara Hetu Luoshu dan kota impian ada di sini. Tidak mungkin, Murong Yu belum pernah ke terlalu banyak tempat.